Oke, kembali lagi bersama saya Edwin. Jadi hari ini saya kedatangan tamu istimewa, seorang jaksa Kasipidum. Jadi dia sekarang bertugas di Sumatera Utara, di Labuan Batu. Ini kesempatan langka nih karena dia jarang-jarang ke Batam. Jadi langsung saya culik ke sini buat podcast bersama kita. Pak Bani, apa kabar? Baik, Mas Edwin. Sehat ya? Sehat, Bang. Oke, jadi Pak Bani ini adalah jaksa, jabatannya adalah Kasipidum. Kasipidum itu singkatan apa, Pak? Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Oke, jadi berhubungan dengan tindak pidana umum ya, Pak Bani ya. Oke, mungkin kita nggak usah pakai Pak-An ya, Bani aja ya. Oke, Bang, aman. Oke, jadi kita pengen tahu nih gimana sih awal mulanya bisa jadi jaksa, Ban? Coba ceritain dong, Ban. Awalnya jadi jaksa itu mulanya kita kuliah dulu, Bang. Kuliah dulu tuh dari mulainya itu dari sarjana hukum. Oke. Ketika pas sudah lulus dari sarjana hukum, kita ngambil ketika ada penerimaan di kejaksaan, penerimaan umum, di mana itu ada beberapa klasifikasi, yaitu salah satunya yaitu calon jaksa. Oke. Calon jaksa, ketika calon jaksa itu kita ikutin penerimaan ketika lulus. Pada saat itu awalnya tidak langsung jadi jaksa. Nah, jadi apa tuh? Tetapi harus terlebih dahulu itu sebagai tata usaha atau pegawai biasa. Oke. Sama ketika pada saat mencalonkan penerimaan di Cakim. Cakim tuh apa? Calon hakim. Oh, calon Sama. hakim. Oke. Cuman ketika pada saat di kejaksaan ini jadi pegawai biasa itu selama 2 tahun. Oke. Ketika 2 tahun itu baru pengangkatan sebagai jaksa. Itu juga harus melewati juga beberapa tes dulu. Ketika sudah lulus tesnya itu, untuk yang berikutnya baru jadi jaksa. Oke. Gitu. Nah, ini jadi jaksa ini emang dari cita-cita dari kecil atau gimana nih? Sebenarnya sih tidak, cuman ketika pada saat sudah menduduki sebagai mahasiswa hukum, barulah timbul dengan beberapa gejolak perkara hukum yang muncul di TV, di koran, sehingga timbullah niat untuk menjadi seorang jaksa. Oke. Gitu. Nah, dengar dulu SMA-nya malah nggak nyambung sekali sama jaksa ya. Jadi katanya SMK atau SMA ya. Jadi SMK-nya perhotelan, benar nggak? Benar. Nah, gimana tuh dari perhotelan kok bisa kuliah di sarjana hukum? Jadi bukan berarti dari perhotelan itu tidak ada masa depan, tidak sama sekali. Tetapi mungkin ada perkembangan atau suatu panggilan untuk ya menarik lah di hukum gitu. Tetapi saya tidak menyesalkan saya dulu sekolah di SMK. Karena apa? Di dalam SMK perhotelan itu atau pendidikan di perhotelan itu ada yang saya ambil, yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan. Oke. Dengan kedisiplinan itu perlu dan sangat perlu ketika kita duduk sebagai seorang jaksa. Oke. Nah, ini kan habis SMK perhotelan terus kan kuliah di hukum ya di Bandung, Ya. STHB ya. Ya. Nah, STHB. setelah lulus itu kan banyak pilihan profesi nih, Ban. Ada bisa jadi pengacara, bisa jadi hakim, bisa jadi jaksa juga. Nah, kenapa milihnya jaksa sih? Kenapa nggak hakim? Kenapa nggak pengacara? Kenapa nggak yang lain gitu? Kalau paradigma orang tua dulu, kan kalau kita sebagai pegawai negeri kan sudah duduk mantap gitu, karena ditanggung sama negara sih intinya dulu. Makanya salah satu profesi yang yang dicari orang itu ya salah satunya jaksa, makanya cari jaksa. Oke. Gitu. Nah, ini kan udah berapa tahun nih, Ban, jadi jaksa, Ban, sampai sekarang nih? Kalau dulu saya itu kurang lebih tahun 2008 penerimaan. 2008 sekarang 2021, berarti udah 13 tahun nih. 13 tahun. Nah, selama 13 tahun ini apa suka dukanya nih menjadi seorang jaksa, menjadi seorang abdi negara? Sukanya apa, dukanya apa? Kalau dukanya cukup banyak, karena ya namanya jaksa itu bekerja tidak mengingat waktu ya. Bisa dari jam 8 pagi selesai sampai jam 10 malam itu bisa saja, karena penanganan perkara itu tidak mengenal waktu. Oke. Kalau sukanya ya kalau kerja ya pasti ada pensiunnya kan begitu. Gajinya gede dong? Enggak juga. Oh, enggak sama juga saja. Tapi bisa beli mobil tiap bulan ya.
Cukup. Cukup ya? Untuk pulang ke Batam. Iya. Tapi perasaan ganti mobil tiap setahun 2 kali nih. Enggak Hah? lah. Oh, enggak. Nah ini kan udah, lu kan udah menjalani beberapa kali pindah tempat ya, pindah kota tuh. Kalau nggak salah pernah di Karimun dulu ya, Ya, pernah di Batam, pernah di Tanjung Pinang juga pernah awal. Tanjung Pinang ya, Iya, awalnya Terus- Tanjung Pinang. Tulang Bawang, Tulang Bawang sudah. terus Lahat Ya, ya, terus sekarang di Rantau Parapat. Rantau Prapat. Ya. Nah, gimana sih itu pengalaman pindah-pindah kota gitu? Terus kira-kira ya menyenangkan nggak sih? Apa kebanyakan nggak enaknya gitu? Sebenarnya sih Tantangannya apa sih kalau kayak misalnya setiap beberapa tahun pindah kota yang itu kan butuh adaptasi, butuh pengenalan orang baru. Nah, tantangan yang lu rasain kayak gimana tuh? ada enaknya, ada enggaknya. Jadi kalau nggak enaknya itu ya mungkin setiap tahun atau setahun setengah saya pindah itu ya pasti belum juga nyaman di salah satu daerah kita sudah pindah. Tapi kalau enaknya ya kita punya banyak teman, kemana juga Pengalaman, ya. pengalaman juga tambah, kultur budaya juga kita tahu, bentuk seperti kita merespek orang itu seperti apa, itu juga kita tambah. Yang tadinya kita tidak tahu bahasanya seperti apa, ataupun daerahnya seperti apa, kultur mereka seperti apa, itu sebagai tambah wawasan yang sangat-sangat baik menurut saya. Nah, ini menurut lu sebagai anggaplah praktisi hukum Ya. atau misalnya abdi negara. Nah, kalau menurut lu kira-kira hukum yang ada di negara Indonesia ini sekarang seperti apa sih dan dalam perjalanannya itu sekarang gimana menurut lu? Sebenarnya yang namanya hukum itu mau dimanapun tidak boleh statis ya, dan harus mengikuti perkembangan zaman. Dan perkembangan zaman ini juga ketika ada COVID juga perlakuannya sangat-sangat berbeda. Jadi statis dan mengikuti perkembangan zaman dan itu juga harus fleksibel hukum. Oke. Tidak boleh ya ketat seperti papan gitu loh. Jadi betul-betul harus menyesuaikan dengan keadaan yang ada sekarang begitu. Nah, kalau yang sekarang ini yang terjadi di Indonesia, apakah penegakan hukum sudah sesuai dengan apa yang diharapkan? Sebenarnya semua sudah sesuai, namun ketika pada saat yang awalnya itu ada RUU KUHP yang kemarin dicanangkan kemarin itu, yang awalnya dibilang mengatakan banyak perubahan dan terlalu merugikan rakyat, kalau menurut saya sih tidak. Karena beberapa pasal itu memang sudah ada yang di KUHP yang sekarang. Jadi cuman pengimplementasikannya ke masyarakat itu sangat kurang begitu, dan memang ketika pada saat di masyarakat itu pasal-pasal tersebut jarang digunakan. Oke. Nah, kalau yang gue denger nih ya Ban ya, jadi hukum di Indonesia itu kan berkiblat ke Belanda ya dulunya. Nah, sedangkan menurut informasi terakhir yang gue terima, di hukum di Belanda itu sendiri sampai sekarang tuh sudah diamandemen sudah puluhan kali bahkan ratusan kali ya kalau nggak salah gitu. Sedangkan di Indonesia tuh masih belum banyak perubahan dari dulu kita zaman penjajahan sampai sekarang gitu. Nah, jadi kalau menurut lu sebagai pribadi atau misalnya sebagai orang yang bergelut di bidang hukum sekarang, apakah perlu adanya amandemen-amandemen perubahan di berbagai hal yang menyangkut hukum itu? Apakah misalnya hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini masih dirasa masih cukup lah untuk beberapa tahun ke depan atau misalnya untuk jangka panjang? Kalau menurut gue sih perlu karena perubahan ya. Perlu sangat perlu. Contohnya kayak kemarin yang lagi booming itu membahas masalah ITE. Nah, ITE, iya benar tuh. Jadi itu juga harus penyesuaiannya. Itu kan ITE itu kan sebenarnya kan tidak terlepas dari KUHP. Karena dengan perkembangan sarana media yang begitu cepat itu perlu penyesuaiannya dengan ada ITE itu tadi. Iya. Terus itu juga sebenarnya dalam ITE itu juga seperti sama dengan pasal 335 pengancaman. Ataupun memang penyerangan nama baik. Itu semua sebenarnya sudah ada dalam KUHP. Begitu juga seperti kayak Undang-Undang Perlindungan Anak ataupun Undang-Undang
penghapusan dalam KDRT, itu semua ada di dalam KUHP, tapi di dalam sekarang ini lebih dikhususkan Oke. sehingga penanganan perkara itu pun berjalan dengan baik, itu intinya. Oke. Nah, ini kan viewers gue kan banyak yang masih mahasiswa nih Ban. Yap. Jadi masih kuliah, ada juga yang kuliah di hukum gitu ya. Mm-mm. Ada nggak tips-tips buat mahasiswa nih kalau misalnya sekarang dia lagi kuliah di Fakultas Hukum misalnya nih. Mm-mm. Nah, apa sih yang perlu dipersiapkan sampai nanti ketika mereka lulus mereka siap gitu? Entah mau jadi pengacara, entah mau jadi jaksa, entah mau jadi hakim. Ada tips-tips nggak atau saran dari Bani? Ya, kalau buat teman-teman atau rekan-rekan adik-adik yang masih kuliah di Fakultas Hukum, intinya tetapkan pilihan. Pilihan itu kita mau kemana. Namun balik lagi yang ke awal saya bilang, walaupun saya dulu SMK perhotelan, tetap intinya yang saya ambil adalah kedisiplinan. Kedisiplinan ya. Kedisiplinan. Setelah kedisiplinan itu adalah etika. Etika, Etika kedisiplinan, itu etika. Perlu itu, perlu. Ketika nanti kedisiplinan itu sudah ada dan itu implikasikan dengan kehidupan nyata itu, maka menghasilkan juga hasil kuliah juga dengan nilai yang tinggi, saya rasa. Ya, dengan belajar, membaca buku, dalam hal-hal yang kecil itu jangan disepelekan. Intinya begitu. Nah, banyak yang bilang nih sekarang, oke lah misalnya attitude, etika, kemampuan segala macam, tapi katanya nggak ada yang ngalahin kekuatan orang dalam. Bener nggak sih Ban kayak gitu? Sebenarnya itu tidak. Oh enggak ya sekarang ya? Tidak. Oke. Karena kan sekarang begini, semua rekan-rekan atau adik-adik dari fakultas manapun, ketika dia mau mencoba untuk mendaftar salah satu penerimaan pegawai khusus dari kementerian ataupun kejaksaan ataupun kehakiman ataupun dia baik sekalipun keimigrasian, itu sudah ada namanya CAT. Apa tuh? CAT itu apa ya? SOP gitu ya? SOP begitu. Jadi Oke. semua itu presiden sekarang itu kalau menurut saya ya sudah mengambil memang cikal bakal orang yang akan itu rata-rata air. Pegawai itu sudah rata-rata air. Oke. Rata-rata air maksudnya? Rata-rata air itu kemampuan pendidikannya sudah tidak istilahnya sudah tidak di bawah. Oke. Gitu. Makanya saya memotivasi lagi buat teman-teman adik-adik yang masih kuliah agar lebih belajar lagi. Gitu loh. Taraf kependidikan itu jauh udah ketimbang saya dulu tuh jauh. Tapi networking perlu juga ya Ban? Networking apa namanya, hubungan dengan orang lain, perluas pergaulan. Kalau networking itu sangat perlu. Karena apa? Posisinya itu menambah pengalaman, pengetahuan. Jangan jangan membatasi intinya. Oke. Dan nah di sekarang kan era di mana disebutnya revolusi industri 4.0 nih, 4.0, di mana Sulit nih kayaknya. enggak gampang kok. Kemajuan teknologi lah intinya, dan selama kurang lebih 1 dekade ini kan banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang digantikan dengan robot lah, mesin lah, apalah gitu kan. Nah jadi kayak misalnya dulu satpam banyak, sekarang berkurang digantiin CCTV, terus juga ya macam-macam lah yang lain kayak teller bank karena udah ada M-banking sekarang ya dikurangi gitu ya. Nah kalau lu sendiri melihat profesi jaksa ini akan terpengaruh nggak ke depannya dengan revolusi industri? Kalau profesi-profesi lain kan banyak yang terpengaruh nih. Nah kayak yang tadi gue sebutin. Nah kalau menurut lu profesi jaksa itu ke depannya akan seperti apa sih gitu dengan perkembangan zaman? Apakah memang akan tetap aja ataukah misalnya, atau seperti apa sih pandangan lu ke depannya? Sebenarnya bukan hanya jaksa atau akan berdampak sebenarnya ke semua lini. Di sini sekarang ini kita lebih ditekankan atau dipacu untuk menerbitkan satu inovasi, dipacu inovasi seperti apa. Jadi kalau dari jaksa ini semenjak zamannya COVID yang baru-baru ini, yang awalnya kita sidang tatap muka, yang hadir itu adalah hakim, pengacara, dan jaksa, dan begitu juga terdakwa beserta peserta sidang itu hadir dalam satu ruangan, yaitu di pengadilan negeri, ya.
Namun sekarang ini dengan keadaan begini itu memaksakan diri untuk menggunakan teknologi. Oke. Teknologi ini seperti ini. Kalau di tempat saya itu sidangnya itu Daring. daring. Hmm. Posisinya si terdakwa ini tetap berada di lapas. Hmm. Kalau tidak di lapas berada di Polres. Oke. Jadi semua menggunakan teknologi Zoom Oke. yang terlebih sekarang. Jadi ya intinya tidak banyak perubahan lah sebenarnya. Bahkan itu sebenarnya sudah dilakukan lebih duluan di luar negeri. Hmm. Dan Zoom itu ataupun video call itu juga bukan hal yang baru bagi kita semua begitu. Dan intinya tetap inovasi sih yang sekarang ya. Jadi artinya untuk jangka panjang yang akan datang profesi jaksa ini tetap masih ada lah ya, pasti ada ya. Tetap. Dan kira-kira masih menjanjikan nggak kalau misalnya nih ada mahasiswa yang lagi kuliah hukum, masih menjanjikan nggak sih dari segi finansial, keuangan, atau misalnya jenjang karir ke depannya ketika mereka lulus misalnya 4 tahun lagi, mau jadi jaksa, mau jadi hakim, mau jadi pengacara misalnya, itu masih profesi yang menjanjikan nggak untuk ke depannya? Sangat menjanjikan. Sangat menjanjikan. Oke. Karena memang ya penegakan hukum ya di setiap negara, apalagi di Indonesia ya, pasti aparat-aparat seperti jaksa, hakim, pengacara itu memang masih sangat diperlukan ya. Sangat. Oke. Karena itu termasuk pilar hukum kan. Pilar hukum kan contohnya kayak Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, sama lapas. Oke. Itu tetap masih itu. Nah, kalau menurut lu di Indonesia nih kesadaran hukum masyarakat Indonesia pada level mana sih sekarang? Apakah sudah bagus atau gimana? Kalau menurut lu sendiri? Saya rasa sih masih cukup rendah. Cukup rendah. Cukup rendah. Karena kalau dibandingkan setahu saya ya, kalau di Belanda itu sudah sangat-sangat minim kriminal ya, begitu. Dan itu lebih mengedepankan denda kalau nggak salah, begitu. Nah, kalau menurut lu untuk menaikkan tingkat kesadaran hukum masyarakat di Indonesia itu gimana sih? Ada slogannya. Gimana? Kenali hukum, jauhi hukum. Kenali hukum, jauhi hukum. Hukuman. Nah. Oke, jadi ingat slogannya kenali hukum, jauhi hukuman. Ya. Intinya kalau misalnya kita udah kenal hukum, otomatis biasanya kita menjauhi ya untuk hukuman. Betul. Karena kita tahu nih kalau kita melakukan ini ada hukumannya nih. Betul. Iya. Itu slogannya. Nice. Dan oke, terakhir nih Ban. Ya. Ada kata-kata motivasi nggak sih dari seorang Bani nih, ibaratnya buat ya mungkin penyemangat misalnya adik-adik kita yang masih kuliah atau misalnya punya cita-cita jadi jaksa gitu ya, atau misalnya penegak hukum, ada kata-kata motivasi atau apa gitu, pesan-pesan? Sebenarnya sih tidak ada kata-kata yang spesialis ya. Intinya tetap belajar, semangat, tetap fokus belajar. Tetap belajar, semangat, fokus belajar ya. Ya. Dan jangan menyerah ya. Betul. Sampai tujuan lu udah benar-benar tercapai. Oke. Dan namanya belajar itu kan tidak ada waktu. Iya. Orang tua juga tetap harus belajar. Oke. Gitu. Yang namanya belajar nggak ada waktu, jadi itu never ending learning ya. Kalau kita belajar dalam kehidupan sampai kita mati itu kita belajar. Jangan berhenti di S1 ya. Jangan berhenti di S1 karena Pak Bani ini sekarang udah S2, baru lulus S2 dan katanya mau kuliah S3 ya. Ya, mudah-mudahan. Luar biasa Pak Bani. Oke, jadi mungkin itu ya bincang-bincang kita malam hari ini. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan sama Pak Bani, kalian bisa tanya di kolom komentar. Nanti saya tag orangnya biar orangnya langsung jawab sendiri. Oke, makasih Pak Bani. Thank you. Atas waktunya. Sukses selalu. Sama-sama.